apa yang ada di orang tua itu ada pada anak. Nggak mungkin. Beda jauh itu nggak mungkin. Beda tipis iya. Beda jauh nggak mungkin. Tapi kalau wajah boleh beda jauh. Tinggi badan boleh beda. Berat badan boleh beda. Tapi sifat watak itu beda tipis antara orang tua dengan anak. Kalau pepatah Indonesia mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Cermin, orang tua itu adalah cermin. Nah, kalau orang tua mencerminkan yang buruk kepada anak, maka untuk menjadikan anaknya soleh atau solihah ini berat. Saya ngomong nggak mungkin, bisa enggak, berat, susah. Coba kita teliti di wilayah kita, di daerah kita. Anaknya pemabuk, tidak menjadi pemabuk, sedikit. Rata-rata anaknya pemabuk jadi pemabuk. Anaknya penjudi jadi penjudi. Anaknya ini menjadi ini, anaknya itu menjadi itu. Itu hampir rata-rata di mana-mana sudah. Ada yang enggak, ada yang enggak nurun, itu ada, tapi sedikit. Kebanyakan yang menurun. Nah, kalau orang tua di dalam kehidupan itu mencerminkan dengan cermin yang buruk, maka sudah pasti anaknya akan mengikutinya. Nah, akalnya hilang kadang itu. Kalau sudah dipimpin, diperintah oleh iblis, setan dan pasukannya, akalnya orang itu nggak akan mungkin kepake. Seperti tidak berakal. Dan dia tidak akan pernah memandang apa yang didapatkan orang-orang lain ketika melakukan hal itu. Begitu juga keluarganya, nggak mikir dia. Efek yang didapatkan karena ulahnya, karena perbuatannya, nggak pernah dipikirkan. Orang tua atau orang pada umumnya kalau mengikuti setan dan iblis, buat orkesan misalnya, buat orkesan. Rata-rata orkesan itu mendatangkan biduan dan juga menyediakan minuman. Rata-rata mendatangkan biduan dan menyediakan minuman. Lah biduan yang didatangkan rata-rata pakaiannya tidak sopan. Itu kalau sudah tanpa minuman aja, tanpa minuman orang sudah mabuk. Tanpa minuman orang sudah mabuk, apalagi dengan minuman. Ini orang tua tidak melihat efeknya ini. Efeknya apa? Loh, dia senang, dia bahagia, tapi efek untuk anaknya yang masih kecil, yang mereka inginkan menjadi soleh solihah ketika berada di dalam kandungan orang tua pada usia 4 atau 7 bulan, ini nggak sesuai dengan harapannya. Kenapa? Loh, anaknya masih kecil sudah menonton sesuatu hal yang tidak pantas untuk mereka tonton. Nggak mungkin anaknya disekap di dalam kamar. Nggak mungkin matanya ditutupi, telinganya dibuntu. Melihat. Orang tuanya, anaknya melihat. Loh, yang membuat siapa? Orang tua. Loh, akalnya kan nggak ada sudah itu. Akalnya sudah nggak kepake. Akalnya tidak kepake, tidak jalan. Loh, berarti dia dijalankan siapa? Dijalankan oleh setan dan iblis. Dijalankan oleh setan dan iblis. Ditutup seperti apa? Kalau kita ngeliat di film-film itu, mereka ini dilupa ingatkan. Disuntik atau di apa? Dilupa ingatkan. Dilupa ingatkan, lupa dia.
dilihat anaknya, diketahui anaknya dan lain sebagainya, lupa. Nggak ingat mereka. Padahal harapannya itu bukan seperti itu harapannya orang tuanya. Harapannya orang tuanya apa? Harapannya orang tuanya anaknya menjadi soleh-soleh, tapi mereka lupa ingatan. Kenapa? Dipimpin oleh iblis dan setan, dijalankan. Mereka bukan menjalankan, mereka bukan mengatur, diatur. Kapan? Ya selama-lamanya. Kalau menjadi dipimpin oleh setan, dipimpin oleh iblis, selama-lamanya dia diatur, selama-lamanya dia dijalankan. Lah, orang diatur selama-lamanya atau dijalankan selama-lamanya, ini nggak enak, tertekan dia. Maaf ini, yang kerja menjadi PNS, yang kerja di pabrik, diatur. Meraih boleh cuma sekian, ambil cutinya, nggak boleh lebih. Lebih bisa PHK, bisa dicoret, bisa diberhentikan. Siapapun bisa diberhentikan. Liburan aja nggak datang atau datang terlambat sudah kena sanksi. Kalau habis liburan Lebaran, jam awal kerja itu ketat-ketatnya itu, ada sanksi berat yang kadang bahkan dicopot PNS-nya. Loh, diatur dia. Tapi coba orang yang punya toko sendiri, punya pekerjaan sendiri, bebas dia. Dia yang ngatur, bukan diatur. Dia yang mengatur. Dia yang menjalankan, bukan dijalankan. Enak. Mau tutup, tutup. Mau buka, buka. Mau jalan-jalan, mau berhenti, berhenti. Bebas. Mau cuti 1 bulan nggak ada masalah. Mau tidur setiap hari nggak ada masalah. Tapi yang di pabrik, ayo coba, jangankan 1 bulan, telat jam aja sudah. Bendini telat. Setiap hari coba datang terlambat. 1 minggu keluarkan sudah. Sekali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3, 4 kali buang. Nah ini sama dengan apa? Kalau dipimpin oleh iblis dan setan. Tapi kalau kita dipimpin para nabi, atau kita mencontoh, meneladani, mengikuti para nabi, kita itu seperti orang yang berjalan sendiri. Bukan seperti orang yang diatur, tapi seperti orang yang berjalan sendiri. Mereka tidak menginginkan apapun dari kita. Tidak menginginkan apapun. Para nabi menginginkan apa dari kita? Mendapatkan bayaran dari kita, mendapatkan keistimewaan dari kita, keutamaan dari kita? Sama sekali tidak. Malah para nabi menjadi mulia karena banyaknya pengikut, karena banyaknya masuk Islam karenanya. Enggak, para nabi dan para rasul itu sudah mulia sekalipun tidak ada yang mengikutinya. Sekalipun tidak ada yang mengikutinya itu sudah mulia. Para aulia, orang-orang soleh yang mengikuti para nabi, sekalipun tidak ada yang sowan ke mereka, sekalipun tidak ada yang mengundang mereka, mereka itu tetap mulia. Mereka tetap istimewa. Sekalipun nggak ada yang datang ke rumahnya, nggak ada yang sowan, tidak ada yang ngundang, tetap mulia mereka. Bukan mulia itu karena seringnya diundang. Oh, karena seringnya diundang menjadi mulia. Oh, karena seringnya orang datang kepada dia menjadi mulia. Enggak. Enggak ada yang datang sama sekali, enggak ada yang undang sama sekali. Mulia mereka. Kenapa? Karena mereka meneladani, mengikuti para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Lah kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, menjadi makmum Nabi Muhammad, itu kita seperti orang berjalan sendiri, bebas. Seperti orang yang bebas. Dan Nabi Muhammad tidak menginginkan dan mengharapkan sesuatu dari kita apapun, tapi hanya menginginkan kita selamat. Hanya menginginkan kita selamat. Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu berjuang siang malam, dalam keadaan sehatnya ataupun sakitnya,
dalam keadaan laparnya, berjuang hanya untuk menyelamatkan umatnya, menghilangkan kesedihan dari umatnya. Itu Nabi Muhammad yang diperjuangkan. Seorang pemimpin buat kita ini, tidak mengharapkan apapun dari kita, tapi memberikan segalanya untuk kita.